So kita akan segera masuk ke dalam Land of Down dan MDL Arena. Minta tepuk tangannya. Here we go to the Land of Down. Oke, so Xborg Jungler melawan Lancelot Jungler. Dari segi potensi untuk head to headnya menurutku Lancelot bisa tipis-tipis sih kalau udah late game untuk kontes ke arah Lord ya. Tapi dengan power of Phantom Execution. Ya. Biasanya. Sementara kebalikannya kalau dari GB Last Insanity ini bakalan muah banget untuk di game kali ini. Waduh. Tapi untuk di menit yang pertama ya, kita tahu sendiri potensi dari Richie untuk memberikan poking damage ke arah Paramis dari Miftauhu itu benar-benar bisa selalu dilakukan juga. Tapi memang pergerakan dari Roamer yaitu Crisphobia memberikan backup ke arah Iron Shiki. Dari segi raw power memang Bruno jauh di atas dari Cloud untuk early gamenya. Tapi masih ditekan dengan Roamer yang lakukan rotasi ke bagian bottom lane. Ya ini sebenarnya lebih ke arah bagaimana dia agak curang dari segi critical sense-nya ya. Betul, Dari volley Cloud. shot-nya ya. Benar banget yang membuat akhirnya Cloud juga harus berhati-hati dan mungkin untuk item pertamanya bisa dijadiin steal quest terlebih dahulu kemungkinan. Oke. Atau kalau enggak ngelihat dari segi posisi Turtle langsung ke arah dari item ofensif juga bisa sih karena Turtle sekarang lagi di atas. Jadi kayaknya gak bakal terlalu banyak rotasi ke arah bottom. Ya, dan kita lihat ya Zefera benar-benar mengganggu banget menjadi distraksi untuk Aura Esports dengan selalu melakukan cutting minion di bagian top lane-nya. Beberapa detik lagi akan segera muncul juga untuk Turtle yang pertama. Jadi setup seperti apa yang Aura Esports akan lakukan karena OP Pegasus mereka pasti bakal lebih struggle nih untuk kontes di depan barat yang dipakai oleh Raja Nakal. Ini kalau kita lihat dari segi Turtle-nya di atas tapi dari segi rotasinya Aura ya mereka sepertinya ingin memanjakan gitu loh. Untuk ke arah Iron Shiki terlebih dahulu melihat dari game pertama. Namun engage masih dilakukan. Yup, Crisphobia dalam ancaman. GB masih menahan Last Insanity. Flicker ke arah yang salah. Crisphobia. Apakah first blood diciptakan maju terlalu dalam dengan vengeance tapi oleh hampir saya teroutplay malah. Seorang GB kehilangan Raga Armor yang tapi Favian one last hit ditarik dengan Shadow Transition dan juga first blood yang kali ini menjadi milik OP Pegasus. Yes, udah nggak ada lagi puncture, udah nggak ada lagi Phantom Execution yang akhirnya ngebuat position dari Favian pun nggak bisa banyak-banyak bergerak. Tapi tadi sebenarnya OP bisa untung lebih banyak lagi dengan menumbangkan ke arah Crisphobia. Namun sayangnya kurang timing. Sementara untuk di arah bottom lane, penghilangan dari Iron Shiki ini udah menandakan bahwa ada 2 red flag yang diterima oleh Aura untuk early game-nya. Iya, ini bakal cukup susah sih. Karena ternyata OP Pegasus jauh lebih agresif ya. Untuk game kali ini ya? Iya, untuk game kedua kali ini Iron Shiki udah terpick off dan sekarang Turtle udah mulai di setup juga sama OP. Memang cukup berbahaya, tapi coba untuk di-engage. Richie di-poking sedikit demi sedikit. Vengeance dari Tole engage. Maju ke arah bagian depan. Masalahnya mereka masih belum kedatangan sosok jungler dari Aura Esports. Dan apakah akan melepaskan, tapi Detonas welcome. Nangkap satu member di sana. Zefera dalam bahaya, mencoba untuk Netherrealm, tapi Turtle didapatkan oleh Lord Favian. Dan bahkan ada pick off karena Tole. One man down, mencari target kedua Zefera di sana. Mampukah dia bertahan, malah menukarkan dengan Raja Nakal. Tapi seperti Zefera nggak bisa selamat. Kehilangan flickernya dan menjadi target kedua yang ditangkap oleh Aura Esports. This person save the day untuk teman-teman dari Aura karena datang dengan momen yang sangat tepat dan bahkan nge-steal dengan satu Phantom Execution dari OP Pegasus. Tadi sebenarnya udah ada Last Insanity yang dikeluarkan oleh GB, namun sayangnya fokus dari GB sepertinya lebih memilih ke arah teman-teman dari Aura ketimbang dari Turtle-nya yang ngebuat akhirnya damage yang nggak maksimal. Turtle-nya juga tidak didapatkan dan justru Aura yang mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan 2 kill point ditukar dengan 1 Raja Nakal. Iya, dan itu benar-benar untungin banget sih. Iya. Tadi sempat gold swing karena OP kan. Sekarang udah dipegang lagi sama Aura Esports. Dan bayangkan, Thornrose, Retributions, kombinasi skill dari Favian itu yang on point banget mendapatkan turtle pertama untuk Aura Esports. Dan lagi-lagi, kedua gold laner ini dipress habis-habisan satu sama lain oleh masing-masing roamernya. Ya, cuman kalau misalkan kita lihat dari Aura ya, seenggaknya dengan gold lead mereka di angka 1000. Kalaupun emang ada pressure seperti ini yang harus dilakukan oleh Iron Shiki, itu tahan aja di dalam. Oke. Selama masih bisa nahan, harusnya Aura masih bisa untung sih untuk sekarang. Tapi Crisphobia. Coba untuk Funnel Slash. Dan kehilangan setengah HP nggak jadi masalah besar ya. Ingat, dengan Power of Nature, Crisphobia masih cukup aman untuk membuka visions-nya. Dan lihat damage dari Volley Shot Iron Shiki. Udah mulai kerasan ya ke tubuh dari Zeltron. Iya, dan bahkan ini dari segi rotasi juga udah mulai agak luas ya. Wah, ini bahaya sih. Itu mau pick off gak sih? Langsung saat ini dibuka dan sepertinya berhasil kembali menangkap seorang Raja Nakal. Mencoba ditukar dengan GB, Favian engage. Dengan puncture sedikit demi sedikit. Pertukaran dengan ke seorang jungler menguntungkan untuk Aura Esports dipasang mundur tapi Final Splash. Rotation dikeluarkan. Masih ada Phantom Execution untuk melarikan diri bahkan Tole yang menjadi target kedua oleh Aura Esports. Kabur with style dari Favian Phantom Execution dan bahkan memberikan assist juga ke arah Crisphobia untuk menumbangkan Arlot yang dimiliki oleh OP.
Namun, agak overcommit menurutku dari OP dengan mereka melakukan final slash tapi tidak ada follow up attack tambahan. Iya. Zefera adalah seorang tank loh. Jadi damage-nya nggak terlalu gede banget dan nggak cukup waktunya untuk numbangin Lancelot. Masalahnya di bagian bawah udah nggak ada auto turret. Dan sekarang Zefera sendirian di bagian depan nahan semua damage yang masuk. Polyshot, one last hit, dilindungi oleh Netherrealm. Dan masih bisa disengage, tapi itu informasi mahal. Mereka akan kehilangan kembali Turtle yang kedua kayaknya ke tangan Aura Esports. Ya, dan untuk sekarang Aura pun juga udah mendapatkan keuntungan yang sangat-sangat signifikan. Untuk di arah bottom lane sudah menghilang dan mungkin pertanda akan ada switching lane di mana Bruno-nya pindah ke arah atas. Karena lihat dari segi Zeltron-nya, dia sekarang udah pindah ke arah atas loh. Iya. Dan mencoba untuk mencari pundi-pundi uang lagi. Namun Bruno masih di arah bawah dari Iron Shiki dan mungkin ini pertanda bahwa Turtle akan didominasi lagi oleh Aura. Lihat dispersion. Dispersion menangkap dengan Netherrealm welcome. Connect karena GB di all in. Masih sedih nggak ada tapi masih berhasil mendapatkan retribution yang on point. Mencoba melarikan diri masih cukup aman GB-nya tapi di sisi depan Tole. One last hit, volley shot dari Iron Shiki terlalu sakit. Zefera target selanjutnya mencoba untuk melarikan diri tapi Blazing Duet untuk defensif karena Fabian masih cukup aman untuk menghindari dari maut tapi rotation yang sangat mahal dari Richie menumbangkan Zefera untuk kedua kalinya. Lancelot tadi dari Fabian tidak mengikuti, namun seenggaknya sudah melakukan pressure terhadap Zeltron. Ngebuat akhirnya Turtle emang didapatkan oleh OP, namun lihat bagaimana membayarnya OP yang udah dilakukan. Zeferanya menghilang dan bahkan lihat dari segi jungling potensialnya pun juga udah mulai didominasi lagi oleh teman-teman dari Aura. Dan ini pun akhirnya ngebuka top lane turret untuk dipush oleh mereka. Ya ini udah dipegang banget lagi kendalinya oleh Aura Esports ya. Terlihat 3.400 gap gold yang ada. Gold swing yang begitu menguntungkan untuk Aura Esports. Final Slash memang dibuka, tapi target yang salah karena Crisphobia. Masih awan Iron Shiki. Baru terpick off satu kali saja semenjak di awal-awal game tadi. Tapi ini jadi kayak patternnya Aura nggak sih dari game pertama? Dimana mereka mencoba untuk selalu mencari tradingan. Something yang kita lihat mungkin, oh kok nggak di kontes, Iya. oh kok nggak tiba-tiba dateng gitu loh. Tapi ternyata niatnya itu berbeda gitu loh dari Aura. Dan ini yang membuat mereka akhirnya bisa nge-keep outer turret mereka. Sementara OP udah kehilangan 2 outer turret mereka. Iya, dan itu benar-benar membuat space lebih besar lagi karena Iya. Aura Esports ya. Untuk bisa melakukan invasi jungle ke arah jungle dari OP Pegasus. Dan Aura Esports mereka bermain jauh lebih aman lagi meskipun untuk kali ini ada strategi selanjutnya yang mereka persiapkan untuk menembus mid lane outer turret OP Pegasus. Dan dengan adanya Zeltron pressure pun lihat deh pergerakan dia. Dia tuh masih bergerak dengan timnya. Dia masih belum berani untuk split push karena single power damage yang diberikan oleh Aura City. Itu lihat rotation damage-nya gede banget. Dan sekarang Dispersion menuju ke arah bagian bottom lane. Zefera berhasil menghindar dari 4 member. Conceal play dilakukan. Mencoba menangkap di depannya. Terhambat sudah. Sejauh transition dibuka. Blazing Duet. From Zefera mencoba untuk melarikan diri Zeltron ke arah bagian belakang. Netherrealm diaktifkan dan Lost in Sanity gagal. Reja knuckle down. Mencoba mencari target kedua. Tapi OP Pegasus mereka bermain lebih aman sambil menunggu Lord yang pertama. Ya, pergerakan yang bisa dibilang cukup agak sedikit mismove dari Aura ya. Karena tadi sekalinya dispersion selesai, mereka nggak semuanya balik. Ya. Ada beberapa yang stay juga dan bahkan tadi Fabian melihat kondisi terlebih dahulu. Dia nggak langsung menunjukkan mukanya, sekalinya dia Phantom Execution langsung menipiskan Zeltron. Jadi tadi nggak lama-lama Blazing Duetnya bisa digunakan. Sisanya dengan adanya Lord yang udah muncul di menit ke-9. Lihat bagaimana posisi dari Fabian masih pede untuk melakukan split push. Karena ya balik lagi, nggak semua yang kita lihat itu sesuai sama apa yang Aura inginkan. Weh. Ambush attack Zefera. Wow, kehilangan 4 bar HP. Di waktu yang begitu singkat, hampir saja bisa men-take down seorang Zefera dan kembali Dispersion dibuka. Karena bagian bawah mempersiapkan ambush attack-nya Water. Karena Tole mencoba bertahan, flicker dikeluarkan, Netherrealm diaktifkan. Masih bisa bertahan sepertinya, tapi ingat Blazing Duet, Zeltron memukul mundur member dari Aura Esports. Terkena knock up effect, tapi berhasil. Lord Fabian kembali men-take down Zeltron. Dan bahkan double kill dikantongi. Looking for triple kill, Fabian masih bertahan. Dipaksa untuk mundur, tapi malah Tole yang tertinggal. Dan berhasil, target ketiga ditangkap pula oleh Aura Esports dengan Lord yang pertama di tangan mereka. Dan bagi tugas yang baik untuk teman-teman dari Aura, di mana dengan adanya Fabian dikombo-kombokan dengan Crisphobia menuju ke arah teman-teman dari OP. Di sisi yang lain, Iron Shiki fokus terhadap Lordnya. Ini yang membuat mereka akhirnya punya Lord di menit ke-9 dan pecah sudah mid lane turret. Dispersion dari belakang. Detonas welcome, nangkap seorang GB, masih bisa selamat sepertinya. Malah Reja akan lagi-lagi kembali menjadi bulan-bulanan oleh OP Pegasus. Sambil menunggu Lord yang sekarang march ke arah bagian inner turret bottom lane. Ini Aura Esports harus mulai aware lagi sih. Mereka nggak boleh ada mistake-mistake kecil karena ingat, Final Slash itu adalah satu skill yang bisa memulihkan keadaan. Iya, dan bahkan ini yang udah mulai split push aja bukan Arlott
bukan Cloud tapi Zefera-nya ya. Iya. Dengan adanya Uranus ya, karena ya balik lagi. Udah agak susah untuk bisa melakukan team fight secara head to head. Final Slash yang connect. Tapi masih bisa mencoba menyelamatkan nyawa. Chrisphobia down. Tershutdown pula. Sudah Chrisphobia terlalu dalam berkat Final Slash yang on point dari Toleh. Untuk sekarang teman-teman dari Aura sedang menikmati bagaimana mereka punya goal gap di angka 5.000 dengan mengambil ke arah jungling power dari OP Pegasus. Ini membuat mereka makin kecil lagi untuk segi safe space-nya. Apalagi dengan inner turret yang tersisa tinggal di arah top lane. Kalau sampai ada Lord yang kedua datang di menit ke-12 nanti, mungkin ini akan menjadi mara bahaya yang cukup menggetarkan teman-teman dari OP. Apalagi dengan Final Slash yang dari tadi bisa dibilang masih belum bisa maksimal ya. Iya. Masih belum kelihatan benar-benar bisa bikin momentum untuk teman-teman dari OP Pegasus. Iya, tapi kalau kalian mau mendapatkan momentum untuk gacha skin aspiran, langsung aja sekarang. Itu momentumnya pas Ya, banget sih Joji ya. betul banget. Lagi ada diskon untuk hariannya. Tapi terlihat Fabian di bagian bawah mencoba untuk 1v1. Tapi ternyata surprise. Zefara mencoba untuk melarikan diri, rotation connect, Purify diaktifkan dan berhasil. Mega kill, lagi-lagi Fabian di lini belakang WhatsApp dikeluarkan. Netrum udah nggak ada dan ini bahaya untuk OP Pegasus bermain di dalam area yang cukup menakutkan. Double kill dikantongi pegang juga. Ini dia Aura Esports dengan triple kill by Fabian meluluh lantahkan OP Pegasus. 3 player di belakang sengaja tidak bergerak karena mereka menunggu dispersion. Jadi mereka bisa menutup jalan pulang yang dimiliki oleh OP, membuat mereka harus melakukan defensive mekanisme hanya dengan 2 player saja. Wah, ini bahaya sih. Ini nggak ada Lord tapi mereka mendapatkan best turret mid lane. Memang dispersion. Oh my god, tertinggal 2 member di sana. Tapi cukup aman sih harusnya untuk bisa disengage ya. Sambil menunggu 25 detik lagi bermain dengan disiplin adalah kunci kemenangan untuk Aura Esports di game kedua ini. Itu gue kaget banget loh, tiba-tiba ada dispersion di belakang. Lancelotnya maju, gue kira semuanya bakal maju juga. Tapi tiba-tiba langsung nutupin jalan pulang dari teman-teman OP Pegasus. Dan ini adalah combo-combo yang benar-benar bagus banget untuk digabungkan dengan Grok dan juga Barats. Sisi semua kan. Iya. Dan sekalinya di tengah selokan itu tinggal ngarahin aja siapa yang maju duluan ke arah depan sana, yang membuat akhirnya OP pun kebingungan. Ke depan ada Lancelot, ke belakang ada Grok dan juga Barats. Iya, ini permainan yang indah banget dari Richie sih. Bagi Luoyi, Iya. dia benar-benar tahu timing yang tepat untuk menggunakan dispersion-nya muncul ke bus-bus yang nggak diduga sama OP Pegasus. Masalahnya sekarang Lord selanjutnya ini nggak akan bisa dikontes dan kembali menjadi milik Aura Esports. Dan bahkan untuk dari segi death count-nya pun Richie masih belum tertumbangkan sama sekali untuk di game kali ini. Iya loh. Ini power dari Weh, Grok weh, dan weh, Barats weh. gede banget. Lagi-lagi surprise! Zefera! Kamu nggak bisa selamat untuk kesekian kalinya dengan 3 member yang memiliki damage output yang begitu besar ya Joji. Ini manipulatif sih. Asli, dari teman-teman OP Pegasus. Mereka udah punya goal gap yang makin gede lagi di angka 9.000. Lord di menit 12 juga sudah keluar. Defensive mechanism dari OP tinggal dari segi Last Insanity dan juga Netherrealm. Dan masalahnya Netherrealm tadi kita lihat ya, ada beberapa kali terlalu early dibukanya. Iya, wah ini susah sih. Memang Lord masih enhance, tapi ya dengan 5 member yang available dari Aura Esports, surprise seperti apa yang akan mereka lakukan? Dispersion kali ini belakang, Wild Charge masih bisa menghindar. Satu best turret kembali didapatkan, tapi sepertinya Lord masih bisa diantisipasi dengan Fire Missiles yang dikeluarkan. Fabian, puncture sedikit demi sedikit. Waduh, Reja nakal bahaya sih. Harus menggunakan flickernya untuk melarikan diri dari Fire Missiles yang terus-menerus di pop up, tapi rotation yang menjadi pengganggu untuk GB memberikan Pokemon damage ke arah front laner dari Aura Esports. Ya, untuk top lane-nya pun sekarang juga sedang diusahakan oleh teman-teman dari Aura Esports. Namun ada sedikit tertarik di depan sana. Yang tertarik juga Iron Chiki, agak sedikit bahaya. Namun yang penting adalah semua inhibitor turret sudah menghilang dari OP. Ya itu memang tujuan utama ya. Mereka nggak terlalu gerasak-gerusuk. Tarik ulur aja. Tarik ulur aja karena memang masih ada 5 member juga dari OP Pegasus. Dan ingat, mistakes yang bisa mereka lakukan itu sangat besar chance-nya. Karena di depan seorang X-Born, Reja nakal sama Chrisphobia itu bakal susah untuk melarikan diri. Iya, ditambah lagi dengan spellnya OP, lihat deh. 3 Purify. Oke, bisa menghilangkan efek dari Wild Charge tapi tidak bisa nge-outrun Dispersion dan juga Lancelot. Iya. Ini yang membuat mereka akhirnya kalau udah kena team fight dan nggak ada turret, mau nggak mau mereka harus fight. Waduh, agak sedikit dikagetin tadi ya. Pada slash-nya dibuka memang antisipasi ada yang rotasi ke sana, teleport ke sana. Tapi ya itulah dia kegunaan dari Luoyi yang benar-benar dimaksimalkan oleh Richie. Gak terpick off sama sekali, penyumbang assist terbanyak juga. Dan kali ini kembali fokus, polyshot karena Zefera dipasang untuk mundur. Dikeluarkan barrier di sana, Wild Charge, connect ke Zefera dalam perlindungan Netherrealm. Tapi seperti Zefera dalam bahaya. Dengan semua damage burst yang dikeluarkan oleh Aura Esports, dia kehilangan cukup banyak HP. Dan mau nggak mau harus bermain di dalam area base mereka saja. OP butuh banget yang namanya momentum dari Arlott. Ya. Kedua Blazing Duet yang
on point. Kalau enggak mereka agak sulit untuk bisa melakukan pick off. Karena lihat dari segi hero type mereka. Mereka nggak punya hero yang single target DPS gitu loh. Bahkan Blazing Duet aja hitungannya kan area of effect. Ya, Yang ngebuat mereka yang mau nggak mau, kalau nggak pick off 5 lawan 2 atau 5 lawan 5, that's it pilihan mereka. ya itu bener-bener hard choice sih. Iya. Mau milih apa? Karena ini kondisi udah tertinggal cukup jauh ya. Hampir 10.000 gold di menit 15 ini sambil menunggu 5 detik ke arah Lord yang ketiga. Memang masih enhance sampai seperti ini bisa menjadi Lord penutupan untuk di game kedua kali ini karena terlalu sulit sepertinya untuk bisa melakukan setup atau kontes di area Lord yang ketiga. Dan dari armor sih sebenarnya. Ini sebenarnya waktu-waktu untuk OP udah mempersiapkan hal tersebut gitu. Iya. Karena menurutku tadi damage yang beneran kelihatan berdampak ke arah OP ya, itu damage dari Richie justru. Menurut aku jangan Radiant lagi sih. Udah langsung Athena Shield aja sih. Langsung Athena aja ya. Daripada kena surprise kayak tadi ya. Bener-bener sakit banget. Dispersion, rotation, kombinasi skill dari Richie yang langsung membombardir lini depan dari OP Pegasus. Ini kalau Reja Nakal pakai Curse Helmet pun, berarti hitungannya ada 2 magic dari Aura. Dan selama dia cuma standby di depan aja, itu damage-nya juga udah mulai gede loh. Iya harusnya ya dengan HP Reza yang Nakal. banyak banget, Iya. net bar-nya udah 10.000. Kalau nggak Curse Helmet ya Molten Essence lah. Oke. Antara 2 itu aja itu udah lumayan berbahaya untuk OP Pegasus. Ya tapi anyway inilah dia Lord yang ketiga yang sudah bergerak ke bagian mid lane Oh. dari OP Pegasus. Final Slash sudah nggak ada informasi telah diterima. Dan Athena Shield adalah item yang memang dibutuhkan oleh Tole ya. Yang selalu menjadi target oleh Luoye. Ya, dan sekarang tabrakan terakhir sepertinya dari Aura. Wait. Dispersion ke lini belakang mencoba untuk memberikan ambush attack-nya. Masih belum ada member di sana. Mencoba mempertahankan base dari Aura Esports yang march in. Tapi Watchers dikeluarkan Phantom Execution. Masih ada Netherlam. Dan Blazing Duet yang udah nggak ada lagi sekarang. Mencoba bertahan tapi Tole sempat untuk flicker defensif. Melarikan diri dari mautnya. Tapi masih berdiri kokoh base dari OP Pegasus. Gak mau tinggal diam. Semua membernya kembali ke dalam area base. Dan sekarang Mars dari Super Weaponian di bagian tengah sana. Detonus Welcome ditangkap. Dispersion kembali coba dikeluarkan. Health Boost Attack belum berhasil dilakukan. Tapi GB langsung masuk. Begitu mudahnya dan berhasil men-take down Separan juga Tole. Ini dia Aura Esports yang langsung menyapu bersih kemenangan di game yang kedua dengan wipeout yang mereka incar. Tapi triple kill dari Iron Ziki yang menutup permainan kah masih bisa selamat sepertinya. Karena memang sudah Tidak kehilangan utama. cukup banyak HP. Tapi satu weapon yang mereka butuhkan masih ada Iron Ziki. Tapi Last Insanity men-take down dan akhirnya Aura Esports clean sweep di game yang kedua. Long term team fight yang diberikan oleh teman-teman dari Aura Esports.